Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amunai. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq, sang Khulafaur Rasyidin. Sebelum melanjutkan video ini, tekan subscribe dan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari channel Amunai yang bernuansa Islami ini. Abu Bakar termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Beliau lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Ia adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar dengan Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma binti Sakhri bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Nabi Muhammad SAW memberinya gelar dengan As-Siddiq, yang artinya berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah dari keturunan Bani Tamim, lagi yang berbangsa Quraisy. Beberapa sejarawan Islam mencatat ia adalah seorang pedagang, hakim yang kedudukan tinggi, seseorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Baiklah sahabat Amunai, berikut ini adalah beberapa poin penting dari sejarah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq sampai wafatnya. Maka simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Yang pertama, masa bersama Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah dan hidup bersama Abu Bakar. Saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi tetangga Abu Bakar. Sejak saat itu mereka berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia sama, pedagang dan ahli berdagang. Kemudian yang kedua, memeluk agama Islam. Dalam kitab Hayatus Sahabah, bab dakwah Nabi Muhammad SAW kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istrinya Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima Islam sebagai agamanya, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain, Ummu Ruman, menjadi muslimah. Juga semua anaknya kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga ia dan Abdurrahman berpisah. Kemudian yang ketiga, penyiksaan oleh Quraisy, sebagaimana yang juga dialami oleh para pemeluk agama Islam masa dahulu. Ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Para budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad SAW secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan pun setelah Nabi SAW telah wafat, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Segera setelah wafatnya, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansar dan Muhajirin di kota Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi.
Kemudian yang keempat, sahabat Amunai, perang Riddah. Segera setelah suksesi Abu Bakar, beberapa masalah yang mengancam persatuan dan stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan wafatnya komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si pembohong, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun istri Abu Sufyan karena telah berhasil membunuh Hamzah singa Allah dalam perang Uhud. Al-Wahsy kemudian bertaubat dan memeluk agama Islam serta mengakui kesalahannya atas pembunuhan terhadap Hamzah. Al-Wahsy pernah berkata, "Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Hamzah, dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah SAW." Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Arab, Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. Kemudian sahabat Amunai yang kelima, pelestarian Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut syahid dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintah Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Kemudian yang keenam, sahabat Amunai, Abu Bakar wafat. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah puterinya yaitu Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Kemudian karamah Abu Bakar As-Siddiq. Fakhr Razi tatkala menafsirkan surah Al-Kahfi banyak menceritakan tentang karamah para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya karamah Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan bahwa saat mayat Abu Bakar dibawa dan mendekati pintu makam Rasulullah SAW, para pengusung mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ini Abu Bakar sedang di luar pintu. Tanpa diduga, pintu makam langsung terbuka dan terdengar suaranya, "Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya." Menurut Imam At-Tajus Subuki, Abu Bakar memiliki dua macam keramat. Yang pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya membawa kematian. Dan yang kedua, mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan istrinya adalah bayi perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Amunai yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan like dan share kepada teman-teman dan keluarga Anda. Mari kita sebarkan ilmu pengetahuan agama Islam yang insya-Allah bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.